Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Anggraini, NIM 1911526, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, kelas 2 HTN 2C. Selanjutnya saya sedikit akan membacakan hadis Nabi tentang tasawuf. Man arafah nafrahu faqad arafah nafrahu, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya sendiri maka akan mengenal Tuhannya. Perbedaan definisi akhlak. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak. Akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tasawuf. Tasawuf atau sufisme adalah ilmu mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dharir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Perbedaan antara definisi akhlak dan tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu tentang bagaimana kita membersihkan hati agar selalu berzikir, ingat kepada Allah, dan tidak tergiur oleh duniawi. Sedangkan akhlak itu sendiri adalah refleksi dari penerapan ilmu tasawuf, sehingga tingkah laku dan perbuatan kita sama dengan perilakunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan objek akhlak dan tasawuf. Tasawuf adalah hati atau jiwa manusia. Pembahasan tasawuf lebih banyak menekan pada masalah jiwa manusia secara imateri. Sedangkan akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya hadis Nabi tentang akhlak. Baik, di sini saya sedikit akan membacakan hadis Nabi tentang akhlak. Akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka orang yang paling baik. Bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dharir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Contoh tasawuf. Yang pertama yaitu selalu berzikir kepada Allah di sepertiga malam, yang mana ketika orang lain sedang tidur nyenyak, dia menyempatkan waktu untuk mengingat Allah dengan cara berzikir dan melaksanakan sholat tahajud. Contoh kedua tasawuf adalah tidak mencintai hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, dikarenakan dalam hatinya hanya memprioritaskan tujuan akhirat. Saya akan menyebutkan dua contoh akhlak. Berikut akhlak yang pertama, yaitu berkata jujur walaupun keadaan yang menyakitkan hati. Contoh akhlak yang kedua, yaitu bersikap saling mengasihi terhadap sesama makhluk hidup. Baik, pertanyaan selanjutnya, Romawi 2A, tulislah ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Jelaskan, beri contoh. Romawi 2B, ada 3 macam tasawuf. Coba Anda tulis, beri contoh, terangkan satu persatu. Dalil tentang akhlak Rasulullah terdapat di surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
aswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha kasir kasir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yuj'arihul hayya minal mayyati wa yuj'arihul mayyata minal hayya wa man yudabbarul amra. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surah Yunus ayat 31. Adapun akhlak kepada Allah itu sendiri, yang pertama itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepadanya, ikhlas kepadanya, khauf dan raja terhadap Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, muradobah, taubat kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bertawakal kepada Allah, senantiasa mengingat, memikirkan keindahan ciptaan, melaksanakan apa-apa diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Adapun contoh berakhlak kepada Nabi, yang pertama ridha dalam beriman kepada Rasul, yang kedua mencintai dan memuliakan Rasul, yang ketiga mengikuti dan menaati Rasul, yang keempat mengucap salawat dan salam kepada Rasul, yang kelima menghidupkan sunnah Rasul. Selanjutnya Romawi 2b, ada 3 macam tasawuf. Coba Anda tulis dan beri contoh, terangkan satu persatu. Terkait dengan pembentuk akhlak, tasawuf itu terbagi 3, mulai dari tasawuf falsafi atau tasawuf teoritis, tasawuf akhlaki atau adab tasawuf, sampai kepada tasawuf irfani atau suluk atau ma'rifatullah. Yang pertama, tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkah yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja, ma'rifatullah melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Yang kedua, tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf seperti ini berupa untuk menghindari akhlak mazmumah dan mewujudkan akhlak mahmudah. Yang ketiga, tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyiap hakikat, kebenaran atau ma'arifah, diperboleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan atau mauhibah. Selanjutnya Romawi ketiga A. Apakah perbedaan zuhud dan wara? Jelaskan dengan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Beri contoh masing-masing. Romawi 3b. Apakah yang dimaksud manusia hedonisme dalam gaya hidup? Jelaskan.
Perbedaan zuhud dan wara adalah: zuhud adalah meninggalkan semangat atau meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal-hal yang mubah dan dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah. Sedangkan wara yang syar'i adalah meninggal hal-hal yang dapat membahayakan nasib kita di akhirat. Termasuk di dalamnya adalah meninggalkan hal-hal yang haram dan syubhat, karena perkara syubhat itu terkadang merupakan hal membahayakan nasib seseorang di akhirat nanti. Adapun zuhud dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ata muddanna ainaiqa ila ma matta'na bihi azwajan jamman hum zahratan yautil dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbaka khaira wa abqa. Artinya, dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Taha ayat 131. Apakah yang dimaksud dengan manusia hedonisme? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Bagi para penganut, pahami ini: bersenang-senang, pesta pora, dan pelesiran merupakan tujuan utama hidup, entah itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak.